Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adni Bagasi Maulana Sidik. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Tugas ini untuk memenuhi absensi pertemuan 9 dan saya akan mempresentasikan tentang website. Yang pertama, apa itu website? Website adalah kumpulan halaman-halaman yang dapat diakses melalui internet yang saling terhubung dan dapat dilihat menggunakan web browser. Website biasanya berisi informasi, gambar, video, atau aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Secara umum, website dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, website informasional, yaitu website yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengunjung seperti blog, situs berita, dan situs edukasi. Yang kedua, ada website interaktif atau aplikasi web, mengizinkan pengguna untuk berinteraksi langsung seperti aplikasi e-commerce, media sosial, atau situs jejaring profesional. Website dapat diakses melalui alamat unik yang disebut URL atau Uniform Resource Locator. Oke, konsep dasar website. Website dibangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Website dapat berupa situs statis, di mana isinya tidak berubah-ubah atau dinamis, yang isinya dapat diperbarui secara teratur atau berinteraksi dengan pengunjung, seperti media sosial, toko online, atau platform berita. Oke, yang pertama, yaitu HTML. HTML adalah fondasi dari setiap halaman web. Tanpa HTML, kita tidak bisa membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Ya, kita contohkan seperti HTML itu seperti fondasi untuk rumah. Ini adalah bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membuat struktur tampilan halaman web. Ini adalah contohnya yang paling dasar. Nanti kode ini, bahasa pemrograman ini akan ditampilkan seperti ini jika sudah dijadikan web. Oke, di sini selamat datang. Ini adalah paragraf pertama, paragraf kedua. Ini adalah contoh dasar. Oke, yang kedua yaitu ada CSS atau Cascading Style Sheet. Jika kamu membayangkan HTML itu sebagai kerangka rumah atau fondasi rumah, maka CSS ini adalah catnya, perabotan dan dekorasi untuk membuat rumah itu terlihat menarik dan nyaman. CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya dari sebuah halaman web. Dengan CSS, kita bisa mengatur tata letak, memilih warna, mengatur font, menambahkan efek, atau yang lainnya. Transisi juga bisa. CSS sangat penting karena memungkinkan tampilan web kita menjadi lebih menarik. Seperti di bawah ini. Oke, ini adalah bahasa pemrograman HTML dan CSS yang sudah digabungkan. Yang pertamanya kita hanya menambahkan seperti ini, lalu kita tambahkan link CSS-nya seperti ini. Oke, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi sini ada warna biru, background-nya berwarna biru dan tulisannya selamat datang putih, dan yang ininya hitam. Oke. Yang ketiga yaitu ada JavaScript. Jika kita membayangkan HTML adalah sebagai fondasi atau kerangka rumah dan CSS itu adalah catnya atau aksesorisnya, maka JavaScript adalah otak dari rumah tersebut. Fungsi JavaScript yang pertama membuat interaksi ketika kamu mengklik tombol atau muncul pop-up atau mengisi formulir. Yang kedua yaitu membuat animasi, menciptakan efek animasi yang menarik seperti gambar yang bergerak, teks yang berubah warna, atau ada transisi yang lebih mulus. Yang ketiga itu memvalidasi data, memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna sudah benar dan sesuai dengan format yang diinginkan sebelum data tersebut dikirim ke server. 4. Membuat aplikasi web. JavaScript tidak hanya terbatas pada halaman web statis, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi web yang kompleks dan seperti aplikasi media sosial, game online, atau aplikasi e-commerce. Contoh JavaScript. Jika kita menggunakan kode ini, console.log, saya belajar JavaScript. Enter, lalu dokumen write hello world. Oke, ini adalah kode HTML-nya. Nah, di sini di bawah script ini, kita tambahkan ini. Yang kode ini, console log. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini.
Ini lebih simpel dari yang HTML biasanya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang pentingnya desain website atau tampilan sebuah website. Jadi desain website ini adalah elemen krusial dalam keberhasilan sebuah website. Desain yang baik tidak hanya membuat website terlihat menarik, tetapi juga membuat dampak signifikan terhadap pengalaman pengguna, tingkat konversi, dan reputasi bisnis. Jadi website itu harus menarik pengunjung gitu, tidak monoton dan juga tidak terlalu ramai juga. Jadi harus seimbang, harus pas. Alasan desain website sangat penting. Yang pertama, kesan pertama yang kuat, pengalaman pengguna yang baik. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengunjung. Yang keempat, membangun kredibilitas. Jadi website itu desain website itu menilai perusahaan kita ini bagus atau tidak. Itu bisa juga dari tampilan websitenya. Elemen penting dalam desain website. Yang pertama yaitu tata letak. Yang kedua tipografi. Yang ketiga warna. Yang keempat gambar dan grafis. Yang kelima responsivitas. Yang keenam yaitu jelas kecepatan. Platform dan tools. Oke, di website ini ada beberapa platform yang dan juga ada beberapa platform yang digunakan untuk membuat website. Contohnya ya seperti Wix. Wix ini salah satu penyedia atau layanan yang dapat digunakan untuk membuat website. Sangat fleksibel, banyak template, dan mudah digunakan. Cocok untuk berbagai jenis website dari mulai personal blog hingga toko online. Jadi di sini kita bisa membuat website seperti apapun bisa. Yang kedua yaitu ada WordPress. WordPress ini ya sudah banyak digunakan oleh umum karena ya mungkin ya sedikit mahal atau mungkin ada trialnya juga. Terus CSM paling populer di dunia, fleksibel, banyak plugin dan tema, cocok untuk berbagai jenis website. Yang ketiga ada Drupal, sangat kuat dan fleksibel, cocok untuk website enterprise. Membutuhkan pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Jadi website ini untuk yang lebih profesional lagi, bukan hanya untuk pemula. Oke, keempat ada GoDaddy, website builder. Integrasi yang baik dengan layanan GoDaddy lainnya seperti domain dan hosting. Jadi di website ini juga kita dapat selain membuat websitenya saja, kita juga bisa dapat mendapatkan domain dan hostingnya juga. Domain dan hosting itu seperti yang .com, terus linknya kita mau dinamakan apa, misalkan www.adnibagas.com. Nah, seperti itu. Itu adalah seperti domain dan hosting. Squarespace dikenal dengan desain yang elegan dan modern, cocok untuk portofolio, blog, dan website bisnis kecil. Nah, ini untuk ya yang simple-simple gitu. Jadi bisa membuat di sini. Oke, yang selanjutnya ini adalah tools atau alat untuk yang digunakan untuk membuat kode pemrograman, membuat website. Yang pertama itu ada Visual Studio Code. Visual Code merupakan penyunting kode sumber yang dapat digunakan untuk beragam bahasa pemrograman seperti C++, HTML, CSS, Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, PHP, dan C++. Yang kedua ada Sublime Text. Sublime Text adalah sebuah editor teks dan kode sumber yang digunakan oleh para pengembang, programmer, dan pihak-pihak lain yang memerlukan alat untuk mengedit dan menulis berbagai jenis teks termasuk kode pemrograman. Jadi tampilannya seperti ini. Ini juga penyedia untuk memasukkan kode pemrograman membuat web gitu. Jadi ini berbasis online juga tadi. Yang ketiga, itu ada Atom. Atom adalah text editor yang bersifat free source dan open source bagi macOS, Linux, dan Microsoft Windows. Atau dilengkapi dengan plugin dan ditulis dengan Node.js. Jadi yang ditulis dalam Node.js yang dikembangkan oleh GitHub. Atom merupakan aplikasi desktop yang dibuat memakai teknologi web. Jadi adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat web juga ya guys ya. Oke, kesimpulannya. Website adalah
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini, baik untuk mencari informasi, berbelanja, atau bersosialisasi. Jadi website itu selalu ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan memahami konsep dasar tentang website, kita dapat lebih menghargai dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Dan jika kita ingin membuat suatu website, alangkah baiknya memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan di awal, itu tampilan yang menarik, responsif, dan mudah dipahami atau digunakan oleh pengguna. Oke? Eh, Sekian presentasi dari saya, Adni Bagasi Maulana Sidik dari Prodi S1 Ilmu Komputer YPIB Universitas YPIB Majalengka. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.